panjang, panjang, pendek, panjang, panjang, pendek, pendek, panjang, 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 pendek, pendek, panjang, pendek. Terima kasih pada kesempatan saya untuk bertanya. Jadi dulu saya mau bertanya, bagaimana cara mengatasi anak yang selalu berbuat salah yang diulang-ulang. Jadi sudah pernah dinasihati, sudah pernah diberitahu, tetapi masih saja diulang lagi. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami hormati Ibu Kepala SPDI 20 serta Bapak Ibu Guru yang telah berkenan hadir pada kesempatan kali ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat limpahan rahmat dan hidayahnya kita semua dapat berkumpul pada kesempatan kali ini. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang budaya positif sebagai bentuk diseminasi dari pendidikan saya guru penggerak di modul 1.4. Sebelumnya saya mohon kepada Ibu Kepala untuk memberikan sambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alamin. Di hari ini kita semuanya masih diberikan kesempatan kesehatan untuk berkumpul di ruangan ini untuk mengikuti kegiatan diseminasi materi pendidikan guru penggerak yang akan disampaikan nanti oleh CGP teman kita Ibu Susi Lowati SPD. Mudah-mudahan nanti kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar, aman, dan akan membawa manfaat untuk kita semuanya, bisa kita terapkan dalam kegiatan pembelajaran kita. Untuk kepada Bu Susi, Kepada Bu Susi nanti saya beri kesempatan untuk memaparkan sejelas mungkin supaya teman-teman rekan-rekan guru di SD Negeri 2 Kedung ini nanti bisa memahami materi dengan baik, kemudian dapat menerapkannya juga dengan mudah, dan kedepannya kita berharap akan meningkatkan kualitas pembelajaran kita yang menjadi tugas sehari-hari. Untuk materi budaya positif ini sebenarnya sungguh luar biasa sekali, dan ini penting sekali bagi kita para guru ini untuk memahami dan nanti bisa menerapkannya kepada anak didik kita agar untuk kegiatan atau proses pembelajaran ini nanti bisa berjalan dengan lancar. Jika pada diri peserta didik itu kita tanamkan budaya yang positif. Budaya positif itu kurang lebihnya yang sesuai atau yang mendukung atau memperkuat karakter atau profil pelajar Pancasila. Dan saya berharap selain kita tularkan ke peserta didik kita juga kita sendiri harus memberikan contoh budaya positif dan menerapkannya dalam keseharian kita.
contoh nyata atau action kita itu nanti yang merupakan contoh terbaik bagi putra putri kita semuanya. Saya kira itu waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bu Susi untuk menyampaikan pemaparannya kepada teman-teman. Sekian, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala yang sudah berkenan memberikan sambutan. Untuk selanjutnya, saya akan memaparkan tentang budaya positif. Nah, sebelum kita ke materi utama, di sini ada pertanyaan pemantik. Apa pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan Anda, terutama di sekolah kita ini? Monggo, sinten Ingkang berkenan, mungkin Bu Munasih. Dengan terciptanya suasana positif, maka akan mempengaruhi pola perilaku seseorang ke arah yang lebih baik. Terus, jadi pentingnya menciptakan suasana positif itu di lingkungan kita adalah ketika terbentuk suasana yang positif, suasana yang baik, maka akan terbentuk juga pola perilaku yang baik juga, sehingga di sekolah kita tentunya anak-anak murid kita bisa berperilaku sesuai dengan karakter yang sudah ada dan tentunya juga berlandaskan dengan profil pelajar Pancasila. Untuk selanjutnya, sebagai seorang pendidik atau pimpinan sekolah, bagaimana Anda dapat menciptakan suasana positif di lingkungan tersebut? Monggo ingkang berkenan. Monggo Pak Pur. Menjalin kerjasama yang baik dengan seluruh warga sekolah. Jelas. Jadi suasana positif itu akan terbentuk dengan adanya kolaborasi, dengan adanya kerjasama pihak-pihak sekolah antara guru, murid, kepala sekolah. Jadi semuanya berkolaborasi, semuanya saling membantu sehingga akan tercipta suatu iklim yang positif. Yang selanjutnya, apakah hubungan antara menciptakan suasana positif dengan pembelajaran yang berpihak pada murid? Monggo. Yang berkenan, Pak Bobi. Menurut saya, dengan adanya suasana yang positif, maka anak akan merasa nyaman dalam pembelajaran itu. Benar sekali. Dengan adanya suasana positif itu tentu akan berhubungan dengan pembelajaran yang berpihak pada murid. Jadi dengan adanya suasana positif maka akan tercipta suasana pembelajaran yang aktif, kreatif dan menyenangkan, sehingga murid itu dapat mengembangkan bakat dan potensinya untuk menjadi manusia yang seutuhnya. Tanya dulu Bu Susi, itu maksudnya pembelajaran yang berpihak pada murid itu lebih jelasnya apa atau mungkin istilah lainnya itu bagaimana? Pembelajaran yang berpihak pada murid ini sesuai dengan filosofi pendidikan Gajah Dewantara menyatakan bahwa pembelajaran itu harus mengedepankan murid. Artinya kita sebagai guru itu tugasnya menuntun murid. Murid itu diibaratkan seperti kertas, kertas tapi sudah ada coretannya. Jadi bukan kertas putih bersih, tapi kertas yang sudah ada coretannya. Tapi coretan itu masih sama seperti itu. Jadi tugas kita menuntun supaya anak itu berperilaku ke arah yang lebih baik, bisa berkembang bakat dan potensinya. Oke, sama-sama. Selanjutnya,
Nah, konsep inti dari budaya positif itu sendiri, yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga nilai-nilai kebajikan, yang keempat teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi, yang selanjutnya keyakinan kelas, kemudian ada kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Mulai dari perubahan paradigma belajar. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya, berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi pada hakikatnya peserta didik itu memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Mungkin ada yang kinestetik, auditory, audiovisual. Jadi kita sebagai guru harus bisa memfasilitasi semua itu. Jadi dalam suatu kelas itu bisa dilakukan pengelompokan. Misal anak yang cara belajarnya auditory bisa dikelompokkan. Anak yang belajarnya visual bisa dikelompokkan sendiri. Nah, selanjutnya tentang profil pelajar Pancasila. Jadi dalam hal ini selalu berkaitan. Profil pelajar Pancasila itu memiliki 6 dimensi. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Kemudian ada gotong royong, kreatif, terus ada mandiri dan bernalar kritis. Jadi yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tentunya hal ini menjadi landasan pokok dalam hal ini pembentukan karakter dari anak itu sendiri. Bisa diwujudkan misalnya bagaimana mencintai lingkungan, atau bisa juga diwujudkan bagaimana cara kita untuk menghargai orang lain seperti itu. Terus yang berikutnya ada berkebinekaan global. Dalam hal ini berkaitan dengan kultur atau budaya lokal. Terus ada gotong royong. Tentunya gotong royong ini sudah seringkali diterapkan di sekolah kita, seperti halnya kerja bakti membersihkan lingkungan, ataupun juga gotong royong dalam membuat suatu kreasi seperti itu. Terus ada juga kreatif. Nah, kreatif ini membentuk anak untuk bisa berimajinasi membuat sebuah karya, yang mana karya itu bisa bermanfaat dan tepat guna. Lalu ada juga bernalar kritis. Nah, dari sikap bernalar kritis ini, siswa itu diharapkan mampu menyaring informasi. Jadi informasi dari luar itu tidak semata-mata diadopsi begitu saja, tapi harus disaring terlebih dahulu, dipilah-pilah mana yang baik, mana yang buruk. Dan selanjutnya ada mandiri. Ini sangat berkaitan dengan sikap dan tanggung jawab dari siswa. Kemudian ada teori kontrol. Nah, di sini ada beberapa miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang pertama adalah ilusi bahwa seorang guru itu mampu mengontrol murid. Yang mana guru itu beranggapan bahwa murid itu bisa dipaksa untuk melakukan suatu hal yang bukan keinginannya. Jadi semua itu hanya ilusi belaka. Sejatinya murid itu memiliki kontrol atas diri mereka sendiri. Jadi pada dasarnya seorang murid itu tidak bisa kita kontrol. Jadi yang bisa mengontrol itu adalah diri mereka sendiri. Yang kedua adalah ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat.
semua penguatan positif itu tidak semuanya bermanfaat dan efektif. Ada kalanya seorang anak itu bisa diukur dengan adanya suatu penghargaan. Seperti apa contohnya? Misal, jika seorang anak itu berprestasi, kita biasanya membagikan sebagai bentuk terima kasih. Kita memberinya istilahnya reward. Jadi kemungkinan dari hal itu anak itu akan melakukan sesuatu itu tidak dari dirinya sendiri, melainkan anak itu termotivasi dari adanya pemberian reward tadi. Terus yang berikutnya ada ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Hal itu tentunya bisa membuat identitas anak itu menjadi identitas gagal, yang mana anak itu dibuat semakin merasa bersalah. Jadi mereka itu akan semakin istilahnya terkurung dalam suatu kerangka bersalah itu. Jadi mereka itu akan merasa, wah bersalah, aku seperti ini bersalah. Jadi hal itu adalah ilusi belaka. Terus kemudian ada ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Orang dewasa seperti halnya adalah kita, seorang guru, itu diibaratkan bisa memaksa anak. Tetapi seperti yang saya katakan tadi, bahwa anak itu memiliki kontrol atas dirinya sendiri. Ilusi itu maksudnya bayangan kita. Ilusi dong kita. Pikiran kita terhadap anak. Yang salah. Yang salah seperti itu. Jadi sebetulnya semua itu hanya bayangan kita. Kita itu berpikir, oh anak itu bisa kita kontrol. Anak itu bisa berperilaku seperti ini. Oh kamu bisa seperti ini. Kamu bisa seperti ini. Tapi dalam hal kenyataannya mereka itu memiliki kontrol tersendiri. Nah seperti ini adalah perbedaan dari teori kontrol dan teori stimulus respon. Bisa diperhatikan di situ ada beberapa perbedaan, bahwasanya di stimulus respon itu realitanya kebutuhannya itu dianggap sama. Tapi di teori kontrol itu kebutuhannya itu seorang anak memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Terus kemudian ada semua orang melihat hal itu sama. Jadi di teori kontrol setiap orang itu memiliki pandangan, memiliki gambaran yang berbeda-beda. Terus kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama. Jadi di stimulus respon itu kita bisa mengubah pandangan orang lain supaya sama dengan kita. Tapi di teori kontrol itu sebaliknya. Kita berusaha memahami, bukan mengubah, tapi memahami pandangan orang lain tentang diri. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tapi di teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan. Mungkin seorang anak itu melakukan sebuah kesalahan, misalnya berkelahi dengan temannya. Nah, itu ada tujuannya. Mungkin untuk mempertahankan diri, atau mungkin untuk mencari perhatian, itu ada tujuannya tersendiri. Terus orang lain bisa mengontrol saya, itu di stimulus respon. Tapi di teori kontrol, hanya diri kita sendiri yang bisa mengontrolnya. Saya bisa mengontrol orang lain, tetapi di teori kontrol, kita tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan. Nah, di stimulus respon, stimulus itu kan diibaratkan sebuah bujukan, sebuah motivasi eksternal. Seperti itu. Jadi ketika adanya bujukan itu diharapkan ada respon. Responnya itu mungkin respon yang positif. Tapi di teori kontrol itu mengedepankan kolaborasi dan konsensus, menciptakan pilihan yang baik. Intinya adalah saling berdiskusi.
untuk menyelesaikan sebuah masalah. Terus di stimulus respon itu model berpikirnya adalah menang dan kalah. Tapi di teori kontrol itu semua bisa menang dengan cara mereka sendiri. Nah, selanjutnya ketika mendengar kata disiplin, mungkin di benak kita yang kita bayangkan seperti apa? Untuk yang sakit menjalankan disiplin itu yang seperti apa? Terkait dengan hal apa? Monggo Pak Munir. Mohon izin menjawab terkait dengan kata disiplin yang bintang saya. Yang pertama kaitan dengan aturan. Banyak suatu ketika kita bisa membaca, mencermati dimanapun tempat pasti ada aturan. Misalkan ada di sekolah, ada aturan tata tertib yang berlaku, termasuk siswa-siswi yang memang harus punya disiplin dengan dalam konteks menaati peraturan tata tertib yang ada di sekolah tersebut. Termasuk Bapak Ibu guru yang ada di sekolah pasti ada tata tertib aturan yang berlaku di dalam sekolah tersebut, misalkan dalam lambat waktunya, termasuk juga ada tugas-tugas yang diberikan, termasuk dengan kode etik dan sebagainya. Mungkin itu sedikit yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih Pak Munir. Kita beri aplaus sekali lagi buat Pak Munir. Penjelasan yang luar biasa sekali. Benar apa yang dikatakan Pak Munir, disiplin itu berkaitan dengan aturan. Tapi hal itu menurut Ki Hajar Dewantara berbeda dengan adanya aturan. Seperti apa pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang disiplin itu? Ki Hajar Dewantara itu menyatakan bahwa untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Yang mana disiplin itu adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jadi menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara, disiplin itu muncul dari motivasi internal diri kita sendiri. Kalau aturan itu sebagai motivasi eksternal. Jadi diharapkan dalam pendidikan itu seorang anak mampu memunculkan motivasi dari dirinya sendiri, sehingga akan terjadi perubahan yang lebih bermakna. Disiplin sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu disiplina, yang artinya adalah belajar. Untuk menjadi seorang murid, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti proses pendidikan, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik. Nah, jadi disiplin itu sama halnya dengan belajar. Jadi ketika kita melalui proses belajar sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan motivasi yang muncul dari dalam diri kita, maka belajar itu akan menjadi lebih bermakna dan bermanfaat. Nah, terkait dengan disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, ancaman ataupun hukuman. Nah, jadi ini terkait dengan motivasi intrinsik. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku menuju ke arah yang lebih baik. Nah, itu adalah disiplin positif.
Jadi kita menumbuhkan kesadaran, menumbuhkan motivasi internal peserta didik kita supaya apa? Supaya mereka itu berperilaku yang bagaimana? Berperilaku yang baik, berperilaku yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan. Nah, selanjutnya tentang nilai-nilai kebajikan. Apa nilai-nilai kebajikan itu? Nilai-nilai kebajikan adalah nilai yang disepakati bersama, terlepas dari suku bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakangnya. Nilai kebajikan adalah sifat yang positif, yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Ya, jadi nilai kebajikan itu adalah intinya nilai-nilai positif. Nilai positif yang bagaimana? Nilai positif yang tidak membeda-bedakan keanekaragaman, terlepas dari suku bangsa, agama, adat istiadat. Jadi semuanya itu dianggap sama, maka disebut dengan nilai kebajikan universal. Nah, di sini adalah contoh dari nilai kebajikan sebuah organisasi atau institusi. Yang pertama ada profil pelajar Pancasila, terus kemudian ada IPO Primary Years Program, kemudian yang ketiga 9 pilar karakter, dan yang keempat adalah keterampilan hidup. Jadi berawal dari profil pelajar Pancasila yang memiliki 6 dimensi. Dari nilai itu kemudian dijabarkan menjadi nilai-nilai yang lebih rinci lagi, yang nantinya bisa menumbuhkan, bisa membuat siswa kita itu berperilaku sesuai dengan yang kita harapkan, sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya tentang teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Nah, Gianni Gusman menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan bisa menghargai diri mereka sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, dari 3 motivasi tersebut itu bisa dibedakan menjadi 2, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik itu tentunya yang muncul dari dalam diri kita sendiri. Motivasi ekstrinsiknya itu termotivasi dari adanya pengaruh luar, seperti halnya untuk menghindari ketidaknyamanan, untuk mendapatkan imbalan, itu masuk ke dalam motivasi ekstrinsik. Dan motivasi intrinsiknya apa? Mereka itu bisa berpikir ingin menjadi orang yang seperti apa. Jadi muncul dalam diri mereka sendiri keinginan untuk menghargai mereka sendiri dengan nilai-nilai yang mereka yakini atau yang mereka percaya. Nah, di sini ada beberapa perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Yang pertama adalah hukuman. Hukuman itu sifatnya secara tiba-tiba, satu arah, ya, berupa hukuman fisik, kan seperti itu. Kalau konsekuensi itu terencana, sudah ada kesepakatan. Murid tetap dibuat tidak nyaman dengan kesalahannya. Terus kemudian guru selalu memonitor murid. Dan yang ketiga adalah restitusi.
restitusi. Restitusi merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi kita memberikan kebebasan pada murid untuk merenung, istilahnya. Merenung tentang apa? Merenung tentang kesalahannya. Jadi dalam hal itu untuk penyelesaiannya bisa dilakukan secara kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri. Nah, di sini ada beberapa pernyataan, silakan nanti dipilih termasuk sebuah hukuman atau sebuah konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku, saya tidak akan datang terlambat lagi, termasuk hukuman atau konsekuensi. Apa? Konsekuensi atau hukuman? Hukuman. D. Tadi menulis di buku 100 kali, saya tidak akan datang terlambat. Jadi termasuk sebuah konsekuensi. Mengapa? Karena itu dari situ sudah ada kesepakatan awalnya. Ketika kamu terlambat, kamu harus menulis 10 kali. Oh iya, siap. Nah, itu sudah ada kesepakatan awalnya seperti itu. Seperti ini, lari mengelilingi lapangan. Yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuat di meja. Konsekuensi. Yang selanjutnya, menggantikan kertas tugas yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Jadi tadi kan menggantikan kertas tugas, berarti ada upaya untuk memperbaiki kesalahannya. Jadi dia juga bertanggung jawab. Nah, selanjutnya tentang keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Itu tentu juga ada alasannya tersendiri. Keyakinan kelas itu menekankan pada keyakinan murid akan lebih memotivasi murid dari dalam dirinya sendiri, atau bisa juga disebut motivasi intrinsik. Jadi kalau keyakinan kelas itu keyakinan yang dibuat secara bersama-sama. Jadi setiap murid itu berhak untuk menuliskan keinginannya itu apa. Ya, jadi mereka ingin kelas ini seperti apa ditulis. Jadi dengan adanya demikian, murid itu akan termotivasi secara intrinsik. Jadi murid akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang tertulis. Nah, dalam pembentukan keyakinan kelas itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, keyakinan kelas itu sifatnya abstrak. Yang kedua, berupa pernyataan universal umum. Yang ketiga, dibuat dalam pernyataan positif. Sedikit saja, tidak perlu panjang lebar agar mudah diingat. Terus, semua warga kelas terlibat dalam pembuatannya. Jadi tidak hanya guru saja yang membuat, semua juga terlibat. Jadi ketika ada komunikasi antara guru dan siswa, maka otomatis akan menciptakan budaya atau lingkungan yang positif juga.
dasar manusia. Nah, setiap manusia itu memiliki kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Oke? Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, apa saja yang termasuk kebutuhan dasar manusia? Di sini ada 5 kebutuhan dasar. Yang pertama adalah bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang. Yang ketiga, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Nah, bertahan hidup ini berkaitan dengan fisik. Misalnya seperti rumah, makanan, pakaian, kesehatan. Jadi bisa terlihat secara fisik. Untuk kasih sayang, nah ini yang paling penting adalah kasih sayang. Kasih sayang itu adalah rasa untuk bisa diterima, rasa untuk diperhatikan. Yang ketiga adalah penguasaan. Nah, penguasaan ini seperti apa? Penguasaan ini terkait dengan kekuatan diri. Misalnya, seorang anak yang berprestasi, nah dia memiliki kekuasaan atau penguasaan yang lebih dari teman-temannya karena dia berprestasi. Nah, kebutuhannya apa dari adanya prestasi itu? Mungkin bisa ditonjolkan, prestasimu di bidang apa? Misal karyanya ditampilkan di depan teman-temannya. Jadi penguasaannya itu sudah terpenuhi. Terus yang keempat adalah kebebasan. Dan ini terkait dengan rasa bebas, tidak terbelenggu dengan sebuah aturan. Jadi bebas dalam hal ini bukan bebas sebebas-bebasnya, tetapi bebas yang juga ada batasannya supaya tetap berperilaku yang baik. Misalnya, seorang anak diberikan kebutuhan dasar kebebasan. Nah, kebebasan tersebut misalnya anak itu bebas untuk menentukan cara mereka belajar. Misalnya ada yang cara belajarnya lebih senang ketika di lantai. Nah, kita biarkan anak belajar di lantai. Anak bebas belajar di luar ruangan. Kita berikan kebebasan kepada anak. Jadi anak itu bebas untuk bergerak. Dengan adanya kebebasan itu, otomatis mereka juga akan merasa senang. Nah, itu akan terpenuhi kebutuhan kesenangan. Jadi, wah, Bu Guru membebaskan aku belajar di luar ruangan. Aku merasa senang. Nah, jadi ketika timbul seperti itu, ketika mengikuti pelajaran juga akan bermanfaat untuk kehidupan. Nah, selanjutnya ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama adalah penghubung, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Dari ke-5 posisi tersebut, yang paling ideal yang kita terapkan adalah sebagai seorang manajer. Mengapa demikian? Karena posisi kita sebagai seorang manajer itu tidak menghakimi murid. Kita berkolaborasi, kita berdiskusi dengan murid untuk mencari solusi dari permasalahan. Jadi antara murid dan guru itu diajak diskusi bagaimana memecahkan masalah. Jadi guru tidak semata-mata memberikan, wah, kamu sudah melakukan kesalahan seperti ini, kamu harus push up 10 kali.
jawab untuk memperbaiki kesalahannya. Nah, di sini ada 4 pernyataan. Kira-kira posisi apakah yang tepat dari pernyataan berikut? Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira posisi apa jika seperti itu? Membuat rasa bersalah. Selanjutnya, ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan berbuat seperti ini lagi ya. Kira-kira posisinya di mana? Selanjutnya, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya? Kira-kira seperti apa jika perkataannya memantau. Selanjutnya, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Manajer. Jadi ada diskusi antara guru dan murid. Nah, kemudian ada segitiga restitusi. Apa yang dimaksud dengan segitiga restitusi? Segitiga restitusi itu merupakan suatu proses dialog yang dilakukan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, segitiga restitusi ini memiliki 3 tahapan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas, hal ini bertujuan untuk mengubah identitas anak dari identitas yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi identitas yang sukses. Jadi anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Jadi kita stabilkan dulu identitasnya. Nah, bagaimana misalnya percakapan kita untuk menstabilkan identitas? Nah, berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan masalah. Nah, jadi mungkin itu perkataan-perkataan yang bisa kita lontarkan kepada anak untuk menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan yang kita lakukan dengan suatu tujuan, tujuannya apa? Tujuannya yaitu untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara yang paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Nah, jadi kata-kata yang bisa kita tanyakan, pertanyaan yang bisa diajukan ke murid itu, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Misalnya ada murid yang bertengkar karena berebut pensil, misalnya seperti itu. Nah, kita tanyakan, kamu melakukan hal itu pasti punya alasan tersendiri. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat. Jadi kita validasi dulu tindakan yang salah tadi dengan misalnya pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, ketika identitas sukses telah tercapai di langkah yang pertama tadi dan tingkah laku yang salah telah divalidasi
kedua, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya. Nah, jadi dalam hal ini kita tanyakan keyakinannya. Apa yang kita percaya sebagai kelas? Terus apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Kita tanyakan kembali. Misalnya kita sudah membuat kesepakatan atau keyakinan kelas. Dalam keyakinan itu tertulis bahwa harus misalnya harus saling rukun dengan teman, menghargai teman. Nah, kita tanyakan lagi, apakah hal itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas yang kita buat? Jika hal itu belum sesuai, maka anak itu akan berpikir, oh ternyata yang saya lakukan tidak sesuai dengan kesepakatan yang sudah dibuat dengan bu guru. Jadi kalau seperti ini, tindakan aku salah, aku harus memperbaiki. Nah, bagaimana cara anak itu memperbaiki? Mungkin anak memiliki berbagai cara. Misalnya ketika dia berkelahi, dia akan, oh bu, saya akan minta maaf. Saya tidak akan mengulangi hal itu lagi. Nah, jadi kita tanyakan bagaimana keyakinan kelas yang sudah kita buat. Nah, di sini ada ilustrasi di kelas saya. Ini ada seorang anak yang makan ketika pembelajaran. Nah, padahal di keyakinan kelasnya memperhatikan guru yang sedang mengajar. Nah, apakah tindakan itu sesuai dengan keyakinan kelas? Tentu tidak. Jadi bisa dilakukan restitusi tindakan.
melakukan segitiga restitusi dengan murid saya. Jadi saya tanyakan mengapa melakukan kesalahan sedemikian. Jadi dia itu merasa lapar. Ternyata belum sarapan dari rumah. Nah, mengapa belum sarapan? Ternyata bangunnya kesiangan. Selanjutnya saya punya beberapa pernyataan seperti ini. Kira-kira kebutuhan apa yang ingin dipenuhi dari seorang anak jika muncul pernyataan seperti ini? Kira-kira kebutuhan dasar apa yang ingin dipenuhi dari anak itu? Kesenangan atau kebebasan? Kesenangan. Kesenangan. Jadi anak itu merasa senang ketika sambil belajar itu dia bersenandung. Artinya merasa gembira. Selanjutnya seperti ini. Jika ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal pakai stiker cinta dan kasih sayang, tentunya ingin diperhatikan. Selanjutnya bosan. Tepuk tangan dulu buat kita semua. Sebelum saya mengakhiri pertemuan kali ini, kita SBK terlebih dahulu. Meredamkan otot-otot kita yang dari pagi sudah duduk termenung. Semoga dengan SBK ini kita bisa terasa lebih segar. Monggo saya aturi Nah, nanti ketika saya bilangnya panjang kan seperti ini, nanti panjang. Oke, kebalikannya panjang, pendek, panjang, pendek. Oke, siap? Panjang, panjang, pendek, panjang, panjang, pendek, pendek, panjang, 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 pendek, pendek, panjang, pendek, panjang, panjang, pendek, panjang, panjang, pendek. Jadi koordinasi antara yang diucapkan yang kita dengar dengan apa yang kita lakukan. Mungkin pemaparan dari saya cukup sekian. Saya berikan kesempatan kepada Bapak Ibu guru untuk bertanya. Mungkin saya bisa membantu menjawab atau mungkin kita diskusikan bersama. Monggo. Terima kasih pada kesempatan saya untuk bertanya. Ibu, saya mau bertanya, bagaimana cara mengatasi anak yang selalu berbuat salah yang diulang-ulang? Jadi sudah pernah dinasihati, sudah pernah diberitahu, tetapi masih saja diulangi lagi. Terima kasih.
Ya, terima kasih kepada Ibu Mita atas pertanyaannya. Tadi pertanyaannya bagaimana cara untuk mengatasi seorang anak yang membuat kesalahan itu diulang-ulang. Sudah dinasihati tapi diulang lagi. Nah, kembali ke segitiga restitusi tadi. Nah, segitiga restitusi itu tidak semata-mata bisa langsung seperti membalikkan telapak tangan. Jadi ada prosesnya. Jadi kita tidak boleh bosan-bosannya selalu merestitusi seorang anak yang mengalami masalah. Jadi ketika sekali kita restitusi, belum ada hasilnya. Nah, misalnya diulang lagi, kita restitusi lagi. Nanti lama-kelamaan juga akan membuahkan hasil yang lebih. Jadi hal itu tidak terlepas dari posisi kontrol kita sebagai seorang manajer. Jadi semuanya itu butuh proses. Ya. Jadi tidak semata-mata, sekali ini belum ada hasilnya, besok tidak aku ulang lagi. Nah, jadi harus ada prosesnya, ada tahapannya. Karena anak itu ketika kita misalnya kita ingatkan sekali, dia tetap tidak bisa untuk menyadari kesalahannya. Jadi kita ingatkan terus supaya dia itu tersadar bahwa apa yang dia lakukan itu adalah sebuah kesalahan. Jadi dia itu nantinya diharapkan bisa bertanggung jawab, bisa memperbaiki kesalahan. Seperti itu, Ibu Mita. Terima kasih Ici penjelasannya. Selanjutnya, monggo, Pak Budi. Terima kasih Bu Susi atas waktunya. Terima kasih juga sudah diadakan bagi budaya positif. Alhamdulillah kami mendapat pandangan tentang cara pembelajaran yang bagus di kelas. Yang ingin saya tanyakan terkait dengan manajer. Bagaimana langkah kita untuk bisa menerapkan posisi kita sebagai manajer baik di kelas ataupun di sekolah. Terima kasih. Terima kasih Pak Budi atas pertanyaannya terkait dengan langkah-langkah kita yang memposisikan diri sebagai seorang manajer. Nah, tadi saya katakan bahwa posisi sebagai manajer itu adalah posisi yang sangat ideal dalam menerapkan pembelajaran yang benar. Nah, langkah-langkahnya seperti apa? Langkah-langkahnya tidak terlepas dari langkah-langkah segitiga restitusi tadi. Nah, jadi ketika seorang anak itu berbuat salah, kita terapkan ketiga langkah tadi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Nah, jadi kita panggil anak itu tidak di ruangan yang ada teman-temannya, tapi kita ajak ke ruangan yang lebih tenang. Terus langkah yang kedua adalah memvalidasi tindakan yang salah. Jadi kita validasi tindakan yang salah. Tindakanmu itu salahnya bagaimana? Kamu mempunyai alasan tersendiri ketika melakukan tindakan itu. Kita ajak berdiskusi, kita berkolaborasi. Terus yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nah, jadi itulah pentingnya mengapa dibuat keyakinan kelas. Nah, jadi keyakinan kelas dengan segitiga restitusi itu sangat berkaitan. Karena di tahap ketiga itu akan ditanyakan keyakinan kelasnya yang sudah dibuat itu seperti apa. Seperti itu, Pak Budi. Terima kasih. Pemaparan dari saya cukup sekian. Apabila ada yang kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Jadi saya harapkan kita semua bisa berkolaborasi. Kita semua saling kerjasama untuk mewujudkan sekolah dengan budaya positif, yang mana bisa menumbuhkan karakter peserta didik sesuai dengan profil pelajar Pancasila dan menuntun peserta didik sesuai dengan bakat dan minat yang dimiliki.
Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah. Ya. Ada yang nggak masuk satu, gitu? Ya. Ya tadi sering sakit. Semoga kita doakan segera cepat sembuh. Nah, hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Apakah keyakinan kelas itu ada yang tahu? Saya. Apa? Tidak boleh makan di kelas. Keyakinan kelas itu istilahnya adalah kesepakatan bersama ketika kita berada di dalam kelas. Nah, misalnya tadi Pak Adi menyebutkan tidak boleh makan di kelas. Kalau seperti itu namanya adalah kata tertib. Tapi yang akan kita buat adalah keyakinan. Berarti menggunakan kata-kata yang positif. Nah, mari kita hilangkan kata-kata yang negatif. Misalnya, tidak boleh makan di kelas, tidak boleh datang terlambat. Mari kita hilangkan kata negatif tidak. Siap untuk membuat keyakinan kelas? Siap. Nanti kalian menuliskannya di sini. Ya, guru akan membagikan post-it ini. Nanti silakan dituliskan. Kamu ingin kelas ini bagaimana? Ketika di kelas ini kamu inginnya bagaimana? Misalnya saling rukun dengan teman, terus menghormati, menghargai, misalnya seperti itu. Silakan nanti ditulis di sini. Nah, kalau sudah, kalian bisa menempelkan di depan. Siap? Ini guru bagikan satu-satu, nanti dituliskan di sini ya. Nah, menulisnya, guru juga membagikan spidol warna-warni. Supaya apa? Supaya tulisannya lebih menarik. Ya. Nah, ini spidolnya. Saya merah. Saya pun, saya hijau. Ya, bisa dituliskan dari sekarang. Yo, boleh menulis kamu inginnya bagaimana? Silakan dituliskan. Ya, bisa dimulai dari sekarang. Ya, nanti ketika sudah di tanggal depan kita bahas bersama-sama. Nah, kira-kira kalian sepakat tidak jika seperti ini? Nah, sudah boleh ditulis. Yo, Adi mana? Silakan ditulis. Ya, coba di sini silakan ditulis. Sudah selesai menuliskan? Jika sudah selesai, silakan ditempelkan di sebelah sini. Tidak usah berebut. Ya. Silakan kembali ke tempat tidurnya. Siapa yang dulu? Nah, sudah semua ya. Mari kita baca bersama-sama dari yang sebelah sini. Pandu, dia idenya datang tepat waktu. Setuju? Setuju. Nah, berarti ketika kalian datang ke sekolah harus tepat waktu. Bisa dilaksanakan? Bisa. Ya, datang tepat waktu. Yang kedua dari Nampo, menjaga kebersihan. Setuju? Setuju. Ya, berarti kita harus menjaga kebersihan kelas kita. Ya. Terus yang ketiga, Aldi, rukun dengan teman. Setuju? Setuju. Yang
Saya merasa senang. Sangat seru. Senang. Sangat penting. Sangat penting. Tanggung jawab. Kan sikap disiplin.